Garam sendiri membawa manfaat bagi kesehatan kita. Micin juga membawa manfaat bagi kesehatan kita. Gitu. Tinggal kita bijaksana aja. Kalau misalnya kita mau mengurangi, ya kurangi secara perlahan-lahan. Karena sama seperti gula, rasa asin yang kita nikmati, maksudnya gini, kita suka asinnya sampai sekian gitu, itu adalah rasa yang dipelajari. Kalau kita biasa dikasih makanan yang asin-asin, maka kalau dikasih yang langsung berkurang drastis, kita ngerasa nggak enak gitu. Bener nggak sih kalau garam itu adalah penyebab utama dari hipertensi atau tekanan darah tinggi? Enggak ya? Salah. Karena sebagian besar penyebab dari hipertensi itu tidak diketahui. Nggak diketahui. Sebagian kecil karena ada gangguan-gangguan yang ujung-ujungnya menyebabkan tensinya naik. Misalnya ada gangguan pada ginjal, karena ginjal salah satu fungsi ginjal adalah mengatur tekanan darah, maka tekanan darahnya akan naik. Gitu. Tapi 90% dari hipertensi itu penyebabnya tidak diketahui. Bahwa garam bisa meningkatkan resiko untuk terkena hipertensi, iya pada orang, terutama pada orang yang sensitif terhadap sodium. Jadi, tapi jangan dibalik ya. Kata Dokter Santi, enggak gitu. Jadi mari kita makan garam banyak-banyak. Ingat ya, jangan dibolak-balik ya, karena netizen ini kadang-kadang kalau berkomen itu kejam gitu. Suka menyimpulkan sendiri ya. Benar loh, ini netizen Indonesia ini benar-benar antara kritis dan kejam itu sulit dibedakan gitu. Jadi kalau dia dengerin nggak full gitu ya, terus tidak membuka cakrawalanya dengan baik, komentar dia itu kadang-kadang ini orang gitu. Berarti ya kalau kita nggak punya hipertensi, berarti bukan jadi alasan juga ya untuk membatasi konsumsi garam, Dok ya? Oh ya, nggak boleh juga dong. Baik kan orang yang punya hipertensi maupun orang yang tidak punya hipertensi, asupan garam maupun asupan micin tetap harus dibatasi. Makanya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menetapkan batas 1 sendok teh per hari. Oh, itu kalau garam ya? Garam 1 sendok teh. Kalau MSG kita ini lagi? Kalau MSG dari Kemenkes belum ada membuat aturan yang resmi. Setahu saya belum. Kalau dari Dokter Santi tadi 3/4 ya, 3/4 sendok teh per hari itu yang. Sebenarnya kalau untuk MSG ya secara Indonesia maupun secara global masih belum ada batasan yang jelas gitu. Jadi ada yang mengatakan 3/4, ada yang mengatakan 1 sendok teh, ada yang mengatakan 1,5 sendok teh. Jadi beda-beda. Karena memang belum ada batasan yang resmi. Kalau untuk garam 1 sendok teh. Oke, kalau tadi kan kita sudah membanding-bandingkan ya antara garam sama micin. Lantas lebih baik mana sih kalau gitu, Dok? Antara garam atau MSG sih yang lebih baik kita konsumsi sebagai supaya makanan jadi lebih sedap lagi gitu? Sebetulnya itu jatuhnya ke pilihan sih ya. Karena ada orang yang tidak suka rasa yang terlalu gurih gitu. Tapi kalau untuk orang yang suka rasa yang gurih, maka pilihannya akan lebih baik jatuh ke MSG. Yang pertama itu preferensi, kesukaan orang, pilihan orang. Yang kedua, untuk orang-orang yang harus membatasi asupan sodium alias natrium, misalnya pada orang-orang yang sensitif terhadap sodium yang menderita hipertensi, atau mungkin orang-orang dengan gangguan ginjal yang harus membatasi natrium atau sodium, maka pilihannya lebih bijaksana apabila jatuh ke micin. Karena micin kadar sodium atau natriumnya itu hanya 1/3 daripada dibandingkan dengan kandungan sodium pada garam. Jadi kandungan sodium micin lebih rendah. Ada alternatif lain lagi nggak sih, Dok, selain micin sama garam yang mungkin bisa lebih sehat gitu atau lebih baik? Kaldu penyedap rasa. Kalau dibilang sehat, tiga-tiganya nggak ada masalah, karena garam sendiri membawa manfaat bagi kesehatan kita. Micin juga membawa manfaat bagi kesehatan kita. Gitu. Tinggal kita bijaksana aja. Kalau misalnya kita mau mengurangi, ya
kurangi secara perlahan-lahan, karena sama seperti gula, rasa asin yang kita nikmati, maksudnya gini, kita suka asinnya sampai sekian gitu, itu adalah rasa yang dipelajari. Kalau kita biasa dikasih makanan yang asin-asin, maka kalau dikasih yang langsung berkurang drastis, kita ngerasa nggak enak gitu, karena itu rasa yang dipelajari. Jadi kalau mau kita turunkan asupannya, ya turunnya bertahap. Jadi kalau misalnya, pakai garamnya sekian, dikurangin dikit dulu. Kalau kita udah biasa, kurangin lagi dikit lagi. Kalau kita udah biasa, kurangin lagi dikit lagi, supaya lidah kita itu belajar menikmati rasa asin tanpa keasinan.